kita akan bahas tentang paket umroh. Nah, paket umroh itu pertama kita harus sampaikan dulu ya biar kita paham. Pelaksanaan ibadah umroh itu sebetulnya simpel saja ya. Ibadah umroh itu biasanya 4 sampai 6 jam lah ya, paling cepat 6, paling lambat 6 jam itu selesai, karena tahapan ataupun alur dari pelaksanaan ibadah umroh itu rukunnya hanya 5 ya, dari mulai pertama ihram ya, ihram dari mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib gitu. Jadi rangkaiannya simpel ya, biasanya 3 ataupun paling telat 6 jam selesai, tergantung situasi dan kondisi di sana ya. Dan pelaksanaan umroh juga adanya di kota Mekah ya, umroh itu tidak ada di kota Madinah gitu ya teman-teman. Nah, jadi pertama kita harus memahami apa itu paket umroh. Jadi paket umroh itu adalah pelaksanaan kegiatan rangkaian perjalanan ibadah umroh. Jadi rangkaiannya ya, bukan hanya sebatas pelaksanaan ibadah umrohnya saja. Nah, yang membedakan antara satu paket umroh dengan paket yang lain itu ada beberapa item atau variabel yang harus kita pahami. Yang pertama adalah transportasi. Nah, transportasi ini terutama yaitu dari sisi pesawat. Nah, pesawat ini yang sangat menjadi biaya terbesar dari perjalanan umroh atau paket umroh, itu biaya terbesarnya ada di pesawat. Nah, ini yang menjadi biaya terbesar adalah yang pertama, yang membedakan paket umroh dengan paket yang lain adalah pesawat. Nah, pesawat ini ya ada berbagai macam karakteristik ya. Pertama yang kita pahami adalah dari sisi rute ya. Dari sisi rute itu ada pesawat yang direct ataupun pesawat yang transit ya. Pesawat itu ada yang direct, ada langsung ya, ataupun ada juga pesawat yang transit. Nah, aturannya pesawat yang direct itu adalah pesawat Indonesia yang mempunyai home base-nya di Indonesia ya, ataupun pesawat yang mempunyai home base-nya di Saudi. Itu yang bisa penerbangannya langsung. Nah, kalau contohnya yang pesawat-pesawat yang home base-nya di Indonesia, ada pesawat nasional ya, ada Garuda Indonesia, atau juga ada Lion ya. Itu pesawat Indonesia yang bisa direct, atau Citylink, yaitu yang penerbangannya bisa langsung dari Indonesia ke Saudi. Kemudian yang dari Saudi itu ada namanya SP atau Saudi Airlines, atau yang terbaru juga ada Flynas atau Flywheel. Nah, itu pesawat-pesawat yang bisa langsung dari Indonesia langsung ke Saudi. Kemudian ada yang transit. Nah, aturan transit dari sisi aturan pesawat itu harus kembali dulu ke home base-nya. Misalkan ketika kita menggunakan pesawat Qatar ya, atau QR dengan kode QR, itu dia harus balik dulu ke home base-nya di Doha. Ya, dia harus balik dulu home base-nya ke Doha. Kemudian ada juga misalkan kita menggunakan pesawat Etihad atau Emirates ya, kita balik dulu ke Dubai. Atau kita menggunakan pesawat India, Indigo ya, itu harus balik dulu ke home base-nya yang ada di India atau di Mumbai. Nah, ini karakteristik dari pesawat berdasarkan tujuannya, rutenya ya pesawat. Jadi ada yang direct langsung, ada yang transit. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap harga paket ya, karena pesawat yang direct dengan pesawat yang transit pastinya pesawat yang direct itu bisa lebih murah. Tapi juga tidak begitu, karena selain dari sisi rute juga dari sisi layanan. Nah,
dari sisi layanan itu juga ada namanya pesawat yang full service carrier. Ada namanya pesawat LCC atau low cost carrier. Nah, ini dari sisi pelayanan. Ya. Nah, dari pesawat-pesawat yang full service carrier contohnya adalah untuk yang direct ya, itu contohnya adalah Garuda Indonesia ataupun Saudi Airlines. Nah, ini adalah pesawat yang full service carrier. Nah, ada juga pesawat yang direct tapi dia LCC, contohnya ya Lion misalkan, ya, ataupun Citylink, ya. Nah, ini pesawat yang direct tapi dia ada yang full service, ada juga yang low cost carrier. Nah, itu juga yang transit. Yang transit juga ada yang full service, contohnya adalah misalkan Qatar, Etihad, ya, ataupun Emirat. Itu dia pesawat-pesawat full service dengan rutenya harus transit terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk yang pesawat low cost carrier tapi dia ada transit, contohnya apa? Indigo, ya, atau Indigo, atau misalkan Scoot, ya, Scoot, Air Asia. Itu pesawat-pesawat LCC yang dia transit terlebih dahulu, ya. Itu yang membedakan dari direct rutenya, ya, ataupun juga dari sisi pelayanannya. Jadi ini yang akan membedakan harga dari pesawat itu sendiri. Nah, kemudian juga dari sisi rute tujuan itu pun berbeda-beda, teman-teman. Jadi rute penerbangan itu ada misalkan dari Jakarta ataupun dari Indonesia, itu ada yang rutenya Jeddah, ya, atau disebutnya single city, ya, single city, satu kota. Jadi dia pulangnya dari Jeddah ke CGK. Nah, ini biasanya untuk yang single city. Kemudian ada juga yang multi city. Multi city itu misalkan dia masuk dari ke Madinah. Nah, ini biasanya rute yang paling favorit digunakan oleh orang Indonesia adalah dari Jakarta itu ke Madinah. Kemudian dia pulangnya dari Jeddah ke CGK. Atau sebaliknya, ya, bisa dari CGK ke Jeddah, kemudian pulangnya dari Madinah ke Cengkareng. Nah, ini dari sisi rute di sana, ya. Jadi nanti dari variabel direct ataupun transit, variabel full service ataupun low cost carrier, ataupun variabelnya single city atau multi city, ini akan sangat berpengaruh terhadap biaya paket umroh, ya. Biaya paket umroh atau harga tiket pesawat itu akan berpengaruh sekali, ya, dari sisi variabel 1, 2, 3. 3 variabel ini sangat menentukan harga dari tiket pesawat. Nah, harga tiket pesawat itu juga akan mempengaruhi ke harga paket umroh, gitu ya. Nah, kalau untuk bis, saya kira untuk transportasi darat, ya, ini juga tergantung kepada jumlah jamaah. Kalau misalkan jamaahnya itu 35, dia menggunakan minimal 35, dia menggunakan bis, itu dia akan biaya bisnya akan lebih murah, ya. Nah, beda lagi kalau misalkan jamaahnya 15, ya, pastinya dia akan menggunakan bisa juga menggunakan bis, tapi biaya bisnya pembaginya sedikit sehingga akan lebih mahal. Berbeda juga dengan, atau misalkan dengan menggunakan kendaraan kecil, ya, itu tetap sebenarnya jatuhnya akan lebih mahal. Nah, ini kalau untuk dari sisi variabel transportasi, ya, ini variabel transportasi, jadi dapat dipahami, ya, teman-teman semua. Untuk paket umroh itu yang pertama transportasi, ya, ini menjadi komponen biaya termahal, ya. Yang menjadi biaya termahal itu adalah tiket pesawat. Nah, tadi kita ketika melihat satu paket umroh bisa dilihat dari sisi pesawatnya, dari sisi rutenya ada yang direct ataupun transit, kemudian dari sisi servisnya
ada full service ataupun dengan LCC, ataupun dari sisi skema rutenya ada yang single city ataupun multi city. Nah, ini yang menjadi variabel ataupun komponen utama dari paket umroh. Nah, yang kedua adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini apa? Akomodasi ini adalah hotel atau penginapan. Nah, ini akomodasi ini juga sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Nah, aturan hotel. Nah, untuk hotel-hotel itu pun ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama memahami ya dari sisi hotel. Pertama gini. Hotel itu secara rumus awalnya ya ada bintang 5, bintang 4, bintang 3 ya. 5, 4, 3. Nah, secara umum yang perbedaannya pasti dari bin 5, 4, 3 ini dari sisi servis ya, layanan atau fasilitas ini berbeda. Kemudian yang kedua adalah jarak. Ya, jaraknya memang semakin kecil bintangnya, itu jaraknya semakin jauh secara rumus awal. Ya, jadi kalau kita ngambil paket bintang 3, pasti layanan atau fasilitasnya pasti lebih bawah daripada bintang 4 dan bintang 5. Kemudian dari sisi jaraknya itu juga lebih jauh gitu. Tapi juga ada beberapa hotel-hotel yang secara fasilitas layanan dia itu bintang 5 ya. Cuman karena jaraknya jauh gitu ya, agak lumayan jauh, itu biasanya harganya jadi lebih murah gitu ya. Jatuhnya dia lebih murah, sehingga biasanya hotel-hotel fasilitas bagus dan jaraknya jauh itu dia menggunakan shuttle bus ya. Nah, ini untuk hotel. Jadi kalau misalkan ada paket bintang 3, itu pasti hotelnya, layanannya juga lebih rendah ya, lebih bawah dari bintang 4 dan 5, kemudian jaraknya juga lebih jauh gitu. Itu pun bintang 4 layanan atau fasilitasnya juga tidak sebagus bintang 5, kemudian jaraknya juga lebih jauh dari bintang 3, lebih jauh dari bintang 5. Begitu juga dengan bintang 5 ya. Nah, untuk bintang 5 mayoritas hotel-hotelnya ada di pelataran Masjidil Haram. Ada juga tadi pengecualiannya, ada hotel-hotel yang jauh gitu ya dari Haram, tapi dia fasilitasnya bintang 5, cuman jaraknya jauh, sehingga biasanya itu harganya lebih murah gitu. Nah, itu untuk akomodasi. Juga yang harus dipastikan juga harus kita pahami dalam setelah akomodasi itu ada namanya konsumsi. Nah, ini makan ya. Ini juga perlu diperhatikan. Mayoritas paket umroh itu memang istilahnya tuh full board ya. Full board ini artinya makan 3 kali sehari di resto hotel. Ya, di resto hotel ini disebut dengan full board. Jadi paketnya full board artinya makan sudah 3 kali sehari sudah ditanggung di resto hotel. Nah, memang nanti akan ada perbedaan-perbedaan ya teman-teman, khususnya di hotel bintang 3 itu banyak juga hotel-hotel yang makanannya menggunakan catering ya. Dia menggunakan catering makannya. Nah, konsumsi ini yang harus harus dipahami ya, karena bisa jadi tadi tidak semua paket umroh itu juga mengambil hotel plus dengan full board. Ada juga yang cukup room only ya, nanti makannya dia dipisah itu. Ada yang di resto, atau bahkan biasanya juga untuk yang banyak teman-teman yang pengen hotelnya bintang 5 gitu ya, lebih murah dengan fasilitasnya bagus, tapi ternyata makanannya dia tidak full board, dia menggunakan makanannya
nasi box gitu ya, dikirim ke kamar masing-masing. Itu juga ada yang melakukan seperti itu. Maka itu pastikan variabel-variabel ini kita memahaminya sehingga nanti kita enak menjelaskan kepada para jamaah gitu. Nah, ini untuk konsumsi ya, ada yang full ada juga yang tadi konsumsinya ada yang dimakan di luar gitu ya, atau bahkan tadi ada yang makanannya nasi box gitu. Nasi box bisa jadi fasilitas hotelnya bintang 5 di pelataran, tapi makanannya dia nasi box gitu. Dia mengambil fasilitasnya yang lebih dekat saja dengan masjid gitu. Nah, ini yang menjadi catatan variabel ketiga ya, setelah transportasi, kemudian juga konsumsi, kemudian yang selanjutnya variabel biaya itu kan ada visa ya. Visa itu surat izin ya masuk negara ya, atau kita namanya visa umroh biasanya. Ini juga termasuk ada biaya yang lumayan ya, sekitar ya lumayan ada biayanya. Cuma biasanya untuk visa ini paketannya disatukan dengan bis ya, atau transportasi include ya, karena biasanya kendaraan-kendaraan yang membawa jemaah umroh ya itu harus ada tabwidnya atau surat jalannya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu paket rekreasinya. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap harga paket. Misalkan ada yang plus toib gitu ya, kemudian ada yang plus badar, kemudian ada plus. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap harga paket umroh. Itu kemudian yang selanjutnya adalah setelah akomodasi konsumsi. Selain itu, variabel yang penting juga yang sangat berpengaruh terhadap harga paket umroh adalah lama atau enggak program atau programnya. Nah, program ini harinya. Nah, biasanya pilihannya kan ada yang 9, ada yang 12, ada yang 14, bahkan ada yang 1 bulan, ada yang 30 hari. Itu program. Nah, jadi yang pastinya yang dengan harga 9 hari dengan 12 hari pastinya akan berbeda. Yang membedakan memang biasanya yang signifikan untuk perbedaan program ini di biaya hotelnya ya, biaya hotel ataupun biaya makan otomatis kan akan berbeda, yang 9 hari dengan yang 12 hari, 12 hari yang 14 hari. Kemudian ada juga yang sampai 30 hari gitu. Jadi semua ini variabel-variabel yang bisa mempengaruhi terhadap harga paket. Jadi kalau misalkan, oh ada yang jual harga 25 juta tapi dia 1 bulan, pastinya udah bisa kita pahami. Berarti fasilitas hotelnya pastinya lebih jauh gitu ya. Kemudian dari sisi makannya seperti apa, bahkan ada yang makannya masak sendiri kan gitu. Juga dari sisi fasilitas-fasilitas atau layanan-layanan lainnya juga nanti bisa disesuaikan. Seperti itu yang harus kita pahami dari sisi paket umroh gitu, sehingga ketika kita membaca paket umroh itu tidak hanya sebatas harga yang dilihat, tapi lihat fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga nanti kalau misalkan ada yang oh ini harganya 25, oh ini harganya 28, oh kenapa di sini harga 32. Nah, itu nanti kita bisa lihat fitur-fitur dari fasilitas yang diberikan kepada jamaah itu apa saja gitu ya.